Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan menyajikan praktek percakapan menggunakan alur supervisi akademik yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bali, saya Desa Ayu Ike Laksmini dari SMA Negeri 1 Susul. Saya Imade Sandika dari SMA 1 Kitamani. Saya Ibu Ayu Noviantari dari SMK Negeri 2 Bangli. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Madi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali Bu. Ya. Hari ini kan Pak Madi akan mengadakan coaching. Iya benar Benar sekali ya? Bu. Iya benar sekali. Jadi sebelum Pak Madi mengadakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini saya sebagai observer, pengamat atau supervisornya, ada 3 tahap nanti yang akan kita lalui. Yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Pada tahap pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Made. Kemudian nanti pada tahap observasi saya akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Pak Made laksanakan. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur IRTA, apakah sudah melaksanakan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memberdayakan potensi coaching. Kemudian tahap yang ketiga nanti, yaitu tahap pasca observasi, kita akan mendiskusikan jalannya coaching yang sudah Pak Made laksanakan. Bisa kita lanjutkan Pak Made? Bisa Ibu. Nih, kita mulai dari beberapa pertanyaan pada tahap pra-observasi ini. Nanti pada tahap coaching nanti, pada tahap proses coaching yang akan Pak Made laksanakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Made kembangkan? Saya nanti pada saat coaching saya ingin mengembangkan kompetensi, 3 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi agar nanti untuk menggali informasi dari coaching itu 3 kompetensi. Ada 3 kompetensi berarti yang ingin Pak Made kembangkan. Nah, nanti Pak Made dari ketiga kompetensi itu akan lebih fokus atau lebih fokus ke kompetensi yang mana Pak Made? Kalau nanti pada saat coaching saya akan fokus ke lebih fokus pada pertanyaan bobot ya. Jadi di samping menerapkan prinsip-prinsip ke coaching itu, jadi fokusnya pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sih fokus saya. Berarti Pak Made akan fokusnya ke kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Pak Made, kemudian dari proses coaching nanti, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Made dapatkan dari sana apa kira-kira Pak Made? Kalau indikator ketercapaian sih nanti saya akan melihat dari informasi dari coach ya. Jadi coach bisa menyusun idenya, menyampaikan ide-idenya, rencananya, terus juga yang pada akhirnya dia akan mendapatkan, si coach ini mendapatkan nanti solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Jadi indikatornya seperti itu sih. Berarti Pak Made berharap melalui proses ini nanti coach akan mendapatkan ide untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh coach. Nah, dari observasi kita ini
dari tahap pra, observasi dan pasca, apa yang Pak Madi harapkan? Harapan saya sih proses coaching nanti bisa berjalan lancar, dan tentunya yang paling penting si coach nanti dapat dengan benar-benar mendapatkan solusi atas permasalahannya. Dan juga saya nanti akan mendapatkan ataupun mendapatkan informasi ya dari menggali informasi dari coach, dan juga nanti akan bermanfaat. Itu sih harapan saya secara khusus proses coaching itu nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip coaching. Ya, semoga Pak Madi ya. Silakan untuk tahap berikutnya Pak Madi silakan melakukan proses coachingnya. Nanti kita akan diskusi lagi di tahap pasca observasi. Terima kasih Ibu ya. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bapak. Saya dengar Ibu mau membicarakan sesuatu ya. Benar sekali Bapak, saya lagi galau Pak, lagi dilema ini Pak. Galau. Ya, dilema Pak. Terus bagaimana kabarnya sekarang, baik? Baik, astagfirullah. Galau gimana sih? Tolong gimana ceritanya kok bisa Bu Ayu jadi galau? Jadi begini Pak, saya itu kan sebenarnya guru mata pelajaran bahasa Jepang. Tetapi saya diberikan tugas tambahan untuk mengajar mata pelajaran IPAS Pak. Artinya kan itu di luar kemampuan saya, seperti itu. Nah saya galau Pak, dilema. Karena yang namanya IPAS itu kan materinya padat, seperti itu Pak. Oh, berarti kegalauan Ibu itu gara-gara Ibu dilema terkait dengan tugas tambahan yang dikasih oleh sekolah Ibu. Ya, Ibu guru bahasa Jepang, tapi juga diminta mengajar IPAS ya. Jadi mungkin itu yang menjadi kegundahan Ibu mungkin ya. Jadi, nah kalau seperti itu artinya Ibu merasa tadi bilang merasa kurang mampu ya karena tidak jobnya Ibu. Terus kalau seperti itu kira-kira menurut Ibu itu apa yang mungkin hal yang Ibu lakukan terkait dengan mapel yang Ibu rasa kurang mampu untuk melaksanakannya? Baik Pak Madi, yang saya lakukan itu adalah yang pertama sudah pasti berkoordinasi, yang melakukan kolaborasi dengan rekan senior saya terlebih dahulu yang lebih paham dan memang di bidangnya. Jadi saya mengadakan diskusi di sana, kemudian saya juga menyiapkan rancangan untuk pembelajaran di kelas dengan baik Pak Madi. Kemudian mencari referensi dari berbagai sumber ya, agar bisa gimana nih caranya biar bisa saya menyampaikan pembelajaran ya berusaha dengan baik ke kelas, seperti itu. Oh, jadi untuk menghilangkan kegalauan Ibu Dua tadi, Ibu nanti akan melakukan koordinasi ya dengan guru senior, terus juga mencari sumber-sumber lain ya, dan juga Ibu akan berkolaborasi dengan guru yang terkait ya. Nah, dari rencana Ibu tadi itu, menurut Ibu Dua Ayu itu kira-kira apa yang Ibu perlu persiapkan untuk melaksanakan rencana itu tadi itu? Yang perlu dipersiapkan otomatis kan diri sendiri dulu Pak ya, artinya siap nggak sih kita ini mengajar, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama ya otomatis kita merancang membuat modul ajar ya, seperti FPP itu. Jadi apa-apa saja yang harus dituangkan agar anak-anak juga dengan kekurangan yang saya miliki, jadi anak-anak juga bisa belajar dengan baik, seperti itu. Mungkin bisa dicarikan, sudah seperti tadi yang saya bilang, dicarikan materi dari berbagai sumber, kemudian cari poin-poin intinya. Kemudian kita buatlah diferensiasi konten juga ya, agar anak-anak bisa memahami materi dengan baik sesuai dengan gaya belajarnya. Wah, bagus sekali itu rencananya Bu. Gitu. Kalau bisa saya tahu dari rencangan Ibu kan sudah
merencanakan sedemikian rupa bagusnya ya. Kalau dari rentangan 1 sampai 10, kalau ibu lakukan itu, kira-kira di rentangan mana ibu nanti hasilnya itu? Kalau hasilnya, karena saya masih baru ini Pak ya, harapannya sih biar maksimal 10, tapi itu kan tidak mungkin rasanya ya, karena saya juga pemula, bukan bidang saya, tapi saya sudah berusaha ya 8 lah dulu Pak. 8 dulu. Kalau sudah rencananya seperti itu, ibu merasa di angka 8, apakah itu sudah angka maksimal menurut ibu? Untuk saat ini mungkin itu ya Pak. Maksimal Ya, sekali. dengan keterbatasan yang saya miliki seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi ibu sudah mampu merancang dan juga memprediksi ya. Jadi rentangan dari rentan nilai yang ibu sampaikan tadi. Nah, untuk melaksanakan itu, kira-kira adakah atau apa kebutuhan yang ibu perlukan untuk mengeksekusi rencana yang baik itu nantinya? Baik, dukungan ya Pak, tentunya dari rekan sejawat juga sudah pasti kan. Balik lagi ke seperti apa yang saya sampaikan di awal, kolaborasi, koordinasi itu kan sangat saya butuhkan untuk mendapatkan masukan apa-apa yang harus saya sampaikan ke siswa, saya berikan ke siswa, apa-apa yang tidak, seperti itu poin-poin penting. Apalagi di sini kan SMK tidak sama seperti SMA, jadi yang lebih mengenang ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi dari masukan-masukan itu saya tampung, kemudian ya saya laksanakan. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah sudah mengenal ataupun tahu apa-apa hal yang ingin Ibu sampai butuhkan untuk mengeksekusi rencana Ibu. Kira-kira kapan rencana Ibu ini yang bagus ini Ibu eksekusi? Kalau bisa segera Pak ya, karena ini kan sudah ulangan morakota, jadi semester depan. Nah sebelum itu saya sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Oh gitu ya, secepatnya ya Bu ya? Iya, secepatnya. Nanti Ibu eksekusi sesuai rencana Ibu yang tadi ya. Dan Ibu akan laksanakan secepat mungkin karena Ibu sampaikan ada ulangan nanti ya. Oke Bu Ayu, jadi menurut saya rencana Ibu sangat bagus sekali ya. Menurut Ibu apakah itu sudah menjawab kegalauan Ibu ya dari rencana-rencana tadi itu? Mungkin ada sedikit Bapak yang mungkin saya lebih ke ini juga selain berkolaborasi, kemudian mencari dari berbagai sumber, mungkin teknik atau metode yang saya gunakan ke anak-anak itu bagaimana caranya biar anak-anak itu lebih aktif gitu. Mencari metode yang tepat untuk anak-anak Papua yang tepat seperti itu. Bagus sekali, jadi selain kolaborasi nanti Ibu juga akan merencanakan metode tadi ya. Jadi berpihak pada siswa juga kan Pak ya, jadi saya juga dengan keterbatasan yang saya miliki jadi bisa minim, tetapi anak-anak lebih bisa aktif, jadi saling belajar dan saling melengkapi jadinya seperti itu. Jadi bisa saya lihat dari apa yang ide-ide Ibu tadi itu sangat bagus sekali, dan Ibu sudah menyampaikan rencana aksinya itu untuk menghilangkan kegalauan Ibu. Saya lihat Ibu sudah menemukan solusi dari kegunaan Ibu ya dari rencana itu, dan saya ucapkan selamat buat Ibu nanti untuk mengeksekusi daripada rencana Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Ingat ya, nanti setelah eksekusi kita bisa ngobrol kembali ya. Saya juga ingin tahu gimana gininya. Saya juga ide Ibu terinspirasi ya buat saya juga ya Bu ya. Saya akan berbagi informasi kembali ya Pak ya. Terima kasih Bu Ayu ya. Terima kasih Bapak. Semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih. Siang Ibu. Iya. Diskusi kembali terkait dengan kegiatan tadi coaching yang tadi itu. Nah dari proses coaching tadi, bagaimana refleksi Pak Made terkait penerapan kompetensi coaching yang sudah Pak Made sampaikan tadi dalam proses coaching yang tadi Pak Made lakukan. Jadi
sejujurnya saya merasa senang sekali ya. Jadi proses coaching tadi udah berjalan lancar ya, walaupun ada sedikit kendala ya. Jadi saya di sini ketika melakukan coaching keadaan sih sudah, jadi saya menyampaikan untuk pertanyaan berbobot itu yang mungkin saya sedikit kendala ya, jadi karena mungkin masalahnya baru buat saya itu, jadi refleksi saya ya saya sangat senang mengalami memiliki pengalaman proses coaching ya sebenarnya, dan saya baru tahu berarti proses coaching itu memang prosesnya seperti menuntun ya kita, itu sih refleksi yang saya dapatkan dari proses coaching tadi dengan Bu Ayu. Berarti sudah lancar ya Pak Made proses coachingnya? Ya lumayan ya. Kendalanya sedikit di pertanyaan itu ya. Mengapa menurut Pak Made kendalanya ada di sana? Nah, jadi memang kemampuan potensi saya dalam menghubungkan informasi atau permasalahan dan juga dalam menyusun pertanyaannya itu memang cukup lemah saya dalam hal ini. Namun dengan demikian saya berusaha untuk memberikan suatu pertanyaan yang nantinya bisa menggali informasi dan memang benar jadi pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi walaupun saya rasa itu belum sepenuhnya bisa digali dari coach, jadi syukur coach bisa menyampaikan secara terbuka dengan permasalahan itu, dan dari pertanyaan itu yang sesuai dengan prinsip coaching itu ya, yang berbobot ya, mungkin saya rasa sudah terbuka sedikit si coaching dengan untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu. Jadi ya lumayan, di samping itu juga permasalahan dari si coaching itu belum, mungkin saya jarang ya, pertama kali saya melihat permasalahannya si coaching, itu dilema itu, nah itu yang mungkin yang lemah dalam membuat pertanyaan untuk buat saya. Masalahnya kemudian. Iya, kemudian itu. Jadi masih di kompetensi itu yang menurut hasil penilaian terhadap diri sendiri. Iya. Nah, tadi saya juga menyimak proses coaching yang Pak Made lakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Oke, silakan. Dari proses yang tadi, seperti yang Pak Made sampaikan itu, di sana terlihat Pak Made sudah mampu menggali informasi dari coaching. Pak Made juga sudah mengkonfirmasi kembali informasi yang disampaikan coaching, sehingga sudah terlihat bahwa Pak Made mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Demikian juga saat bertanya, Pak Made juga mampu menggali ide-ide yang ingin diterapkan oleh coaching dan sudah mengkonfirmasinya kembali. Nah, mungkin yang itu yang saya temukan dari hasil menyimak proses coaching yang Pak Made lakukan. Menurut Pak Made bagaimana? Apakah setuju atau sesuai dengan apa yang saya simak dari proses coaching Pak Made dengan yang Pak Made rasakan? Ya, dari apa yang Ibu sampaikan ya, saya rasa sih ya sudah cukup sesuai ya. Jadi walaupun pertanyaannya baru sedikit ya, jadi karena saya merasa sendiri saya masih saya sangat bersyukur, jadi ada Ibu sudah menyampaikan hal yang positif terhadap saya terima kasih ya. Tapi saya rasa dari diri saya itu ya apa yang disampaikan saya setuju dengan. Terima kasih Pak Made. Nah, dari hasil
masih ada di mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang akan Pak Made lakukan selanjutnya untuk lebih mengembangkan kompetensi yang Pak Made menurut Pak Made itu masih lemah menurut Pak Made? Nah, terima kasih Bu Iko. Jadi hal yang saya lakukan untuk menutupi atau mengingat kelemahan saya itu, saya akan sering berkoordinasi dengan rekan, jadi ngobrol dengan rekan-rekan dan juga sering melakukan proses coaching ya. Jadi dengan rekan sejawat juga di dalam meningkatkan kompetensi saya dalam banyak dan tentunya saya akan sering membaca dengan referensi sumber-sumber lain untuk memperkuat, menguatkan kompetensi saya dalam hal menyusun pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang mungkin yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam menyusun pertanyaan yang berbobot. Jadi ada beberapa hal yang Pak Made akan lakukan ya, dengan lebih sering melakukan proses coaching, kemudian juga berdiskusi dengan rekan sejawat. Dari hasil observasi tadi dari kita berbagai sudah, kemudian selanjutnya dengan diskusi setelah melakukan coaching, kira-kira dari observasi yang saya lakukan terhadap Pak Made, apa yang Pak Made dapatkan? Jadi hal yang saya dapatkan tadi adalah yang pertama pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya ya. Jadi karena ini pertama kali saya melakukan proses coaching terhadap masalah yang pertama saya dapatkan di sini. Terus juga saya juga sangat senang sekali ada ibu sebagai supervisor saya bisa mengamati dan menyampaikan apa yang saya lakukan, dan hal yang saya harapkan di sini adalah saya mendapatkan ilmu bukan hanya dari coaching tapi juga dari ibu yang sudah menyampaikan pendapat, dan itu nantinya akan sangat bermanfaat buat saya untuk ke depannya. Terima kasih Pak Made.